Oke, baik. Terima kasih Pak Sundari atas perkenalannya dan terima kasih juga sudah mengundang saya untuk sharing di sini dalam CV Talk yang luar biasa 14 series. Tadi Pak Prof Pur bilang ini satu mata kuliah sendiri ini ya. Jadi saya kira sangat luar biasa dan tentunya Pak Heru, Pak Pur dan juga Bapak Ibu dari KKP dan teman-teman semua peserta. Terima kasih atas kesempatannya. Ini saya akan sharing untuk menambah wawasan. Tadi Prof Pur sudah banyak membicarakan terkait dengan standar internasional, kodeks dan lain sebagainya. Saya mungkin perspektifnya lain sebagai pelaku usaha ya. Jadi kalau kita lihat dari panitia diminta bicara persyaratan keamanan pangan dan mutu rumput laut bagi industri makan minuman di Indonesia. Saya juga bingung mau bicara apa, sama kalau profesor aja bingung, saya kalau nggak bingung tuh salah gitu ya. Jadi tapi saya akan coba sharing beberapa hal terkait dengan hal ini. Kalau saya ingin mengawali dulu terhadap industri makanan dan minuman ini memang cukup besar di Indonesia karena didukung oleh pengeluaran penduduk per kapita untuk makanan minuman itu sangat tinggi, hampir 50%, 49,22%, dan pangan olahan itu berkontribusi 16,87%. Jadi saya kira sangat besar sekali pasar di dalam negeri maupun permintaan ekspor. Ya. Dan kalau kita lihat juga tantangan bahan baku di Indonesia termasuk rumput laut adalah tantangan geografis. Karena industri makanan minuman lebih banyak berada di Pulau Jawa, kalau datanya menunjukkan 52% di Pulau Jawa, sedangkan rumput laut kebanyakan ada di luar Jawa. Ini juga menjadi salah satu tantangan logistik yang harus dipetakan. Kita mungkin perlu satu waktu mempunyai peta di mana produksi, di mana kebutuhan. Nah ini mungkin perlu bekerja sama dengan KKP Pak Sundari untuk memetakan hal ini. Sehingga kita kalau di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru dalam PP 28 2021, kita punya neraca komoditas yang mudah-mudahan rumput laut ini bisa dimasukkan di dalam neraca komoditas sehingga kita jelas apakah kita perlu impor atau tidak, apakah kita cukup dalam negeri self-sufficiency atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, kita juga akan menuju ke tahun 2045 menurut Bappenas bahwa 2045 PDB per kapita kita akan mencapai 23.000 dan penduduknya akan mencapai 319.000. Nah, tentunya ini juga membutuhkan makanan minuman yang lebih bervariasi, lebih bernilai tambah, lebih bermutu, dan lebih fungsional. Salah satunya pengembangan produk-produk makanan minuman dari rumput laut menurut saya sangat potensial karena Indonesia sebenarnya produsen rumput laut yang cukup besar. Namun demikian belum dieksplor lebih lanjut terkait dengan nilai tambahnya karena lebih banyak masih ekspor dalam bentuk mentah. Ya, saya kira ini sekedar data saja yang menunjukkan bahwa industri makanan minuman masih tetap tumbuh di tengah kontraksi ekonomi, masih tumbuh 1,58 meskipun tidak normal karena biasanya pertumbuhan industri makanan minuman secara normal antara 7-9%. Namun demikian industri makanan minuman tetap berkontribusi lebih besar terhadap PDB non migas ya. Kita lihat kontribusi kita naik terus dari 34% sampai terakhir tahun lalu mencapai 38% lebih. Nah, oleh sebab itu industri makanan minuman memegang peranan penting di dalam ketersediaan dan kontribusi terhadap ekonomi. Investasi pun terus meningkat meskipun tahun lalu dalam kondisi pandemi investasi dalam negeri agak menurun 23%, tapi yang menggembirakan investasi asing meningkat 25,41%. Karena saya lihat investor asing lebih optimis melihat prospek industri makanan minuman di Indonesia. Ekspor pun di tengah pandemi masih terus meningkat, bahkan meningkat cukup signifikan 14%, dari 27 miliar menjadi 31 miliar, dan kontribusi terhadap total ekspor dari processing industry juga cukup signifikan, mencapai 23,71%. Tentunya ini yang kita harus dorong terus, produk-produk bernilai tambah termasuk
produk rumput laut. Tantangan saya kira saya sudah sering menyampaikan banyak sekali tantangan-tantangan di dalam pasar global termasuk tarif dan non tarif ya, karena sekarang masing-masing negara juga berupaya untuk melakukan proteksi terhadap industri dalam negeri yang saya istilahkan nasionalis proteksionisme era. Dan termasuk rumput laut juga ada tantangan ke Amerika, nanti saya sedikit bahas di belakang terkait dengan delisting, rencana delisting untuk menjadi natural ingredients untuk karakenan dan agar. Kalau kita bicara tentang rumput laut seperti yang diminta oleh panitia, ini mohon izin dari KKP, saya lihat memang potensinya cukup besar ya. Jadi kita lihat peta potensi rumput laut ini sudah dipetakan tadi yang saya usulkan. Namun demikian kita perlu lengkapi dengan peta penggunaan industrinya di mana saja, karena ini peta rumput lautnya dan peta industrinya perlu kita petakan juga, termasuk industri pemakai dari industri makanan dan minuman. Ini sebaran-sebaran dari UPI-nya, kalau ini dari KKP juga, saya kira saya skip aja. Dan salah satunya ini kalau saya lihat harusnya dari Hakiki juga masuk di sini karena sebagai pembahas nanti ya. Dan pabrik rumput laut juga ada di sini, saya kira data KKP. Nah, Perpres kita Indonesia itu punya Perpres 33 tahun 2019 tentang peta panduan atau roadmap pengembangan industri rumput laut tahun 2018-2021. Sekarang sudah 2021, tapi kita lihat jujur harus dikatakan bahwa perkembangan industri rumput laut di Indonesia masih belum ada kemajuan signifikan. Dari tahun 2018 sampai sekarang saya lihat masih terus seperti yang lalu dan termasuk produksinya masih stagnan di sekitar 9-10 juta. Nah, oleh sebab itu ini perlu penanganan lebih lanjut bagaimana kita harus mengembangkan. Tadi Pak Sudari menyampaikan di depan bahwa ada prioritas-prioritas dari KKP termasuk ada di dalamnya adalah rumput laut. Namun demikian kelihatannya perlu lebih sustain di dalam penanganan ini. Apalagi Perpres ini akan habis untuk rumput laut 2021 ya. Ini tahun sekarang sudah 2021. Ini intervensi pengembangan rumput laut baik dari sisi teknologi, pasar dan lain sebagainya. Saya kira saya skip aja nanti bisa di ini. Dan kalau saya kutip dari FAO, production method dari karakinan juga ada beberapa metode, termasuk di sini yang paling sederhana clean and ada refine dan ada original method ya. Ini yang semi refine, yang tadi yang refine. Jadi saya kira ini saya skip aja. Nah, KKP sebenarnya dari bersama Kemenko Perekonomian sudah memetakan kelemahan-kelemahannya rumput laut di Indonesia. Salah satu yang saya catat di sini terkait dengan tema hari ini adalah kualitas hasil produksi budidaya dan industri yang masih rendah. Nah, kelemahan ini menurut saya sesuai dengan tema kita hari ini yang perlu kita fokus bagaimana kita harus meningkatkan kualitas produksi budidaya kita, termasuk budidaya rumput laut ini. Dan juga kendala yang dicatat oleh Kemenko Perekonomian, termasuk pengembangan luas areal dan BIMTEK atau bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas SDM maupun pelaku usaha di bidang kelautan ini, termasuk di dalamnya adalah rumput laut. Ini yang menurut saya perlu kita fokuskan di situ ya. Ini ada beberapa SNI yang sudah dibuat sesuai standar untuk yang terkait dengan rumput laut. Nanti saya akan coba bahas beberapa hal saja. Dan sertifikasi mutu saya kira ini saya skip aja karena ini sebagai salah satu persyaratan untuk izin edar yang sudah disampaikan. Dan karakinan tadi Prof. Pur juga sudah menyampaikan dari beberapa sumber saya lihat potensi pasar karakinan ini cukup besar ya.
tahun 2019 mencapai 741 juta US dollar. Saya kira pasar yang cukup besar yang harus kita rebut, ya. Dan peranan dari penggunaan kerajinan untuk food and beverage, saya kira sangat signifikan, dikatakan mencapai 72% sebagai selling agent, sebagai thickener, dan penggunaan di farmasi dan lain sebagainya. Jadi penggunaan-penggunaan ini sangat besar manfaat potensinya kalau kita bisa merebut pasar ini gitu ya, termasuk bagaimana kita harus meningkatkan produk rumput laut, turunan produk rumput laut ini menjadi produk yang bernilai tambah termasuk kerajinan refine untuk memenuhi kebutuhan dari F&B maupun industri lainnya ya. Dan apalagi juga disebutkan di sini ada tren untuk natural ingredients dan juga untuk healthy dan nutritious food ya. Saya kira ini potensi pasar yang harus kita rebut gitu ya. Di mana di dalamnya juga disampaikan bahwa ada beberapa jenis turunan dari rumput laut terutama kotoni ya, baik itu yang saya ambil contoh di sini karakenan ya, karakenan iota, lambda dan kappa, dan termasuk bagaimana penggunaannya. Jadi ini potensi-potensi ini saya ingin menunjukkan saja bahwa potensi ini sangat besar sekali, termasuk tadi yang sudah saya sampaikan untuk thickener, untuk emulsifier, stabilizer, gelling agent, dan binding agent. Ini semua banyak digunakan di industri makanan dan minuman. Nah, Bapak Ibu sekalian, para peserta, dari ini saya ambil kutip dari data KKP yang terbaru. Rumput laut produksinya tahun 2020 mencapai 64% dari budidaya, dari perikanan budidaya, 64%. Tapi nilainya hanya mencapai 8%. Nilai rupiahnya hanya mencapai 8%. Ini menunjukkan bahwa kita belum memanfaatkan potensi yang besar 64% ini untuk menghasilkan produk yang lebih bernilai tambah. Ini yang menurut saya harus direbut dengan peningkatan mutu dan lain sebagainya ya. Jadi perlu upaya peningkatan dan juga nilai tambah yang harus kita lakukan ya, karena ini sangat penting dalam berkontribusi terhadap perekonomian kita. Nah, kalau kita lihat ekspor seaweed dari Indonesia tahun 2019-2020, ya angkanya ada peningkatan dari sisi volume maupun dari nilai ya, baik itu agar kerajinan juga meningkat, tapi nilai kerajinan untuk 2020 kelihatannya menurun gitu ya. Demikian juga untuk rumput laut yang untuk layak konsumsi juga nilainya juga turun ya. Kemudian yang tidak layak untuk konsumsi juga nilainya juga turun, volumenya juga turun. Jadi saya lihat ini perlu penanganan lebih lanjut bagaimana kita harus meningkatkan nilai tambah ini. Saya fokus di sana. Dan kita banyak ekspor ke China ya, ekspor ke China kita cukup besar ya. Ekspor kita ke China mencapai 48% lebih ya, dari sisi kerajinan. Dan untuk rumput laut yang layak konsumsi, ekspor kita ke China 82%, mencapai 82%. Ini menunjukkan bahwa kita masih banyak peluang sebenarnya untuk meningkatkan rumput laut yang layak konsumsi ini untuk menjadi produk yang lebih bernilai tambah termasuk kerajinan dan agar ini. Ya. Dan kalau saya lihat kalau kita bandingkan produksi rumput laut kita menurut data KKP itu sekitar 9,9 juta, hampir 10 juta ton tahun 2020, atau kalau saya ekivalenkan dengan produk jadi kerajinan dan agar itu sekitar 1,2 juta ton ya, dengan konversi yang menurut beberapa ahli ada yang bilang 1:10, ada yang bilang 1:7 sampai 8, dan ada bilang yang lebih kecil lagi. Tapi saya coba asumsi pakai sekitar 1,8, itu produksi kita sebetulnya bisa menghasilkan 1,2 juta ton
produk agar dan kerajinan ya, produk jadi. Ini memang semua banyak tergantung dari kadar air dan lain sebagainya yang mungkin perlu kita standarkan ya. Dan kalau kita lihat data ekspor kita sebenarnya baru mencapai 25% dari total produksi rumput laut tersebut ya. Oleh sebab itu saya ingin mendorong bagaimana sebenarnya potensi ini bisa kita kembangkan dari produksi rumput laut yang cukup besar ini untuk menjadi produk-produk yang bernilai tambah. Salah satunya yang tadi disebutkan oleh Pak Sudari bahwa ini salah satu produk saya yang sudah ekspor juga ke global value chain ke beberapa negara, termasuk ke China kita juga ada ekspor ini ya. Jadi lebih baik kita harusnya mendorong ekspor atau hilirisasi produk rumput laut ini dengan peningkatan mutu, peningkatan nilai tambah dan lain sebagainya. Nah, ini juga data dari KKP yang menunjukkan ini meskipun data tahun 2019 sebagai contoh ya, kita lihat bahwa RI itu mengekspor rumput laut kering ke China cukup besar ya. Namun demikian, China akhirnya menjadi eksportir terbesar kerajinan nomor 1 di dunia. Nah, ini menunjukkan bahwa potensi pengolahan rumput laut menjadi kerajinan dan turunannya ini sebetulnya bisa dilaksanakan di dalam negeri ya, dengan peningkatan mutu, peningkatan standar dan lain sebagainya. Nah, ini juga yang cukup menyedihkan ya, bahwa ini baru saja berita tanggal 7 April 2021, miris RI eksportir rumput laut terbesar, tapi bahan baku kosmetik masih impor. Jadi ini juga menunjukkan sekali lagi bagaimana kita sebetulnya punya peluang untuk meningkatkan nilai tambah rumput laut ini. Kita lihat memang impor kerajinan dari Indonesia cukup menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini kalau dari data, salah satu data yang saya peroleh, kita menurun 98% impor kerajinan tahun 2020 dibanding 2019. Ya, ini mudah-mudahan bisa terus menurun, tapi harus diiringi dengan peningkatan produksi kerajinan di dalam negeri ya. Karena kalau menurut data KKP, kita baru produksi sekitar 25.000 ton per tahun dari 23 perusahaan produsen kerajinan dan juga 14 perusahaan pengolah agar dengan kemampuan hanya sekitar 7.600 metrik ton setahun. Ya, oleh sebab itu kita perlu mendorong bagaimana kebijakan hilirisasi rumput laut ini untuk meningkatkan mutu, meningkatkan nilai tambah, termasuk bagaimana sebetulnya kita butuh kebijakan fiskal untuk mendorong agar ekspor kita tidak dalam bentuk mentah. Ini yang perlu dipikirkan. Ya. Nah, ini juga salah satu isu yang terjadi di pasar global, khususnya di Amerika. Tahun 2018 kemarin kita direview oleh USDA bahwa kita akan dikeluarkan dari listing organic food di Amerika. Nah, kebetulan dengan perjuangan yang cukup gigih dari rekan-rekan asosiasi dan juga dari pemerintah Indonesia, akhirnya kita saat-saat terakhir pemerintahan Trump, kita masih diperkenankan bahwa masih boleh dalam list organic food, sehingga ini delisting ini diundur, tapi akan direview kembali tahun 2021. Nah, inilah kita perlu persiapan bagaimana kita harus memikirkan agar kita bisa menyangkal atau membantah dan menjelaskan bahwa rumput laut kita termasuk organik seperti itu. Oleh sebab itu sangat penting sekali perlu diantisipasi oleh semua pemangku kepentingan bagaimana termasuk penyiapan bibit ya. Sekarang kan sedang berkembang penyiapan bibit rumput laut dengan kultur jaringan. Nah, apakah kultur jaringan ini bisa mendukung bahwa tetap harus dianggap sebagai organik? Ini juga perlu disiapkan, jangan sampai nanti pengembangan kultur jaringan dianggap tidak organik sehingga kita akan di-delisting oleh Amerika. Dan juga perlu kajian mendalam dari hulu ke hilir dalam produksi rumput laut ini, jangan sampai dalam rantai pasoknya akan terjadi
hal-hal yang melemahkan sehingga kita bisa di-delist dari daftar makanan organik di Amerika. Kalau ini di-delist, tentunya potensi penurunan ekspor kita ke Amerika akan terjadi karena banyak sekali industri makanan minuman di Amerika menggunakan rumput laut ini dan produk turunannya sebagai produk-produk organik. Inilah yang tantangan kita bersama, mudah-mudahan dari KKP, dari Kemenperin, dan dari para pelaku semuanya bisa mengantisipasi hal ini untuk bisa menyangkal delist dari USDA ini. Ya. Kalau kita lihat dari sisi mutu, ya ini yang saya dapat dari FAO, tadi mungkin Prof. juga sudah menyampaikan, termasuk bagaimana standar mutu di kerajinan misalnya ya, termasuk kadar air, dan yang paling penting adalah mutu dari keamanan pangan ya, di sini ada arsenik, ada mikrobiological kriteria, ada lead, ada cadmium, merkuri, semua ini harus terkontrol di dalam produksi kita di dalam negeri agar kita bisa meningkatkan mutu dari rumput laut dan produk turunannya untuk pasar baik domestik maupun pasar ekspor. Ini sangat penting sekali, kita harus mengikuti standar-standar yang telah ditentukan secara internasional untuk mengantisipasi perdagangan global. Nah, dari beberapa spek yang saya dapat dari spek komersial, misalnya dari salah satu supplier menyatakan bahwa mutu dari kapal kerajinan yang disuplai ini sudah memenuhi syarat, antara lain misalnya lead, arsenik, kadmium, merkuri, ini non-detected. Jadi ini sangat bagus sekali ya. Jadi ini standar yang cukup bagus yang perlu dipertahankan ya. Termasuk TPC-nya juga rendah, yeast mold-nya juga memenuhi syarat, E. coli salmonella-nya juga negatif. Jadi ini yang harus ini mungkin nanti Bu Ellen juga bisa mengulas lebih jauh ya. Dan industri makanan minuman ini juga selain membutuhkan origin karakenan produk karakenan, kita juga membutuhkan mix gelling agent, jadi komersial gelling agent, salah satunya misalnya campuran dari karakenan dengan bahan-bahan tambahan lainnya yang sudah siap untuk dipakai di dalam industri-industri seperti industri agar, industri jelly dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu persyaratan spek komersial yang dari supplier yang menurut saya cukup baik ya untuk dipakai di dalam negeri ya. Nah, kita perlu ketersediaan ini berkelanjutan ya agar kita bisa mempertahankan mutu produk kita, termasuk kita harus menjaga keamanan pangan ya. Mutu harus sesuai dengan penggunaan parameter yang ditentukan, terutama tadi moisture, content, viscosity, dan lain sebagainya. Dan juga persyaratan perdagangan internasional. Ya. Ini harus dipenuhi supaya kita bisa mempertahankan reputasi kita di dalam perdagangan global. Ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, tentunya dukungan dari sisi hulu, ini terutama tugas dari Kementerian KKP, kita harus bagaimana menjaga konsistensi mutu di hulu ya, mulai dari petani atau petani rumput laut ini ya. Jadi bagaimana kita menjaga umur tanam, bagaimana kita harus menangani pasca panen dengan teknologi ya, termasuk teknologi penyimpanan yang baik agar mutu dari rumput laut ini bisa terus dijaga sesuai dengan standar-standar yang ada. Kita punya SNI, salah satu contoh yang saya ambil, misalnya SNI rumput laut untuk Eukemia cottoni, basah kelas konsumsi. Ini memang kriterianya hanya dua, umur tanam 45-50 hari dan kemurnian. Ya. Kita perlu menetapkan SNI untuk rumput laut kering misalnya, berapa standar rumput laut kering itu, kadar airnya berapa, kemudian kadar keamanan pangan itu termasuk logam-logam beratnya berapa, dan lain sebagainya. Ini sangat penting bagi industri makanan minuman, sehingga kita perlu lebih intensif membahas satu persatu terkait dengan standar ini.
Dengan standar-standar yang ada, diharapkan kita punya data yang sama dan punya persepsi yang sama terkait dengan konversi misalnya dari rumput laut kering itu berapa persen kadar airnya menjadi kotoni menjadi keraginan berapa banding berapa, kemudian grasilaria menjadi agar berapa banding berapa. Tentunya ini perlu pembahasan lebih lanjut agar kita bisa punya satu data yang sama, persepsi yang sama, dan standar yang sama. Dan untuk itu kita harapkan untuk menjaga mutu, kita perlu komitmen dari petani rumput laut untuk menjaga supaya kriteria-kriteria yang telah ditetapkan ini bisa dipenuhi. Jangan sampai karena kebutuhan ekonomi, umur panen masih muda, dipanen, dan lain sebagainya. Ini perlu kolaborasi antara para petani dengan para off-taker, termasuk para pedagang pengumpul, pedagang pengolah, dan lain sebagainya di dalam rantai pasok rumput laut ini. Dan terkait dengan industri makanan minuman, seperti yang tadi saya sampaikan, kita punya satu PP yang terbaru, PP 28 tahun 2021, dari turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, di mana salah satunya adalah terkait dengan kemudahan untuk mendapatkan bahan baku dan bahan penolong. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini wajib memberikan kemudahan di dalam penyiapan bahan baku dan bahan penolong. Nah, mungkin melalui PP ini kita bisa juga seperti pasal 7 mengatakan di dalam rangka tersebut pemerintah bisa melakukan pelarangan atau pembatasan ekspor bahan baku. Jadi rumput laut bisa masuk di dalam sini misalnya. Bagaimana pemerintah bisa membatasi ekspor rumput laut agar bisa diolah di dalam negeri menjadi produk-produk yang bernilai tambah gitu ya. Nah, ini yang kita perlu kolaborasi dan tentunya kita harus bekerja sama dengan para pedagang atau pengumpul rumput laut yang saat ini hanya ekspor mentah. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi baik dengan Astruli, Arli untuk bisa meningkat. Jadi anggota-anggota Arli misalnya bisa meningkat dari hanya mengekspor rumput laut mentah menjadi pengekspor produk-produk turunan dari rumput laut tersebut ya. Dan pasal 8 dari PP ini misalnya seperti tadi yang saya sampaikan di depan, kita harus menentukan pemetaan gitu ya. Pemetaan dan penetapan wilayah bahan baku termasuk di rumput laut ini dan juga pengenalan penggunaannya ya. Kemudian termasuk juga pembangunan industri hulu dan hilirnya yang berbasis sumber daya alam ya. Dan di dalam PP tersebut tentunya kita juga berharap rumput laut bisa dimasukkan di dalam neraca komoditas sehingga kita jelas apakah dalam negeri ini cukup ataukah harus masuk import dan lain sebagainya. Dan dengan neraca komoditas ini diharapkan industri makanan minuman bisa mendapatkan bahan baku yang lebih efisien, kita bisa meningkatkan daya saing kita dan juga memberikan kepastian berusaha karena dengan neraca komoditas ini nanti pemerintah bisa menetapkan 1 tahun sebelum tahun berikutnya untuk industri apakah kita tersedia atau tidak bahan bakunya, apakah kita perlu import atau tidak dan sebagainya sudah ada kepastian sehingga lebih mendorong industri hilir lebih berkembang. Dan tentunya ini kita perlu membangun ekosistem agro dan food industry yang lebih kuat, lebih affordable di dalam untuk memenuhi kebutuhan konsumen di dalam negeri dan juga lebih kompetitif untuk global value chain. Antara lain dengan membuat ekosistem agar sustainable raw material ini bisa dijaga dan juga dengan policy dan regulasi yang kondusif, penerapan inovasi dan teknologi juga perlu didorong, peningkatan human capital juga sangat penting, dan juga infrastruktur dan logistik termasuk di dalamnya infrastruktur dan logistik untuk pengembangan rumput laut di dalam negeri. Mungkin itu dulu sharing saya Pak Sudari, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan dalam diskusi nanti. Terima kasih.